Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soeharto menegur Presiden Prabowo Subianto dan mungkin juga Presiden Jokowi dan presiden sebelumnya. Ada hal menarik yang mesti kita simak dari paparan Pak Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua beberapa waktu lampau. Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bahwa semua pinjaman itu kita gunakan bukan untuk dimakan, lantas menjadi tai, itu tidak. Ya toh? Tapi kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek itu, gitu. Sampai proyek-proyek itu adalah berhasil. Hasilnya untuk mencubutan kita, tapi proyek itu juga mesti ada nilainya. Coba sekarang di mana-mana saja melihat adanya pabrik pupuk, ya, di Kalimantan, di Gresik dan sebagainya, di Sumatera ada pabrik pupuk, pabrik semen itu dibangun dari pinjaman. Kemudian pabrik baja, lantas telekomunikasi. Paparan Presiden Republik Indonesia yang kedua ini terkait dengan hutang yang sifatnya produktif. Artinya memang hutang yang sifatnya untuk kebutuhan investasi. Bukan terkait dengan hutang yang sifatnya konsumtif. Dan kita bisa menangkap dengan bahasa yang sederhana. Nah, ada pesan menarik di sini bahwasanya kita pinjam, kata beliau, bukan untuk dimakan. Bukan untuk kemudian jadi tai. Nah, kalimat ini sebetulnya yang menarik untuk menjadi nasihat bagi kita semua. Terkait dengan program unggulan pemerintah mengenai makan bergizi gratis yang menghabiskan dana 300 triliun dan diprediksi mencapai 500 triliun. Akhirnya untuk anggaran itu terjadi efisiensi di mana-mana. Ini kan sebetulnya anggaran yang begitu besar hanya untuk dimakan. Hanya untuk jadi tai kalau dalam bahasa Pak Soeharto. Jadi daripada kemudian kita menggembar-gemborkan program yang sifatnya konsumtif, yang justru membebani APBN, bahkan membebani kebijakan-kebijakan negara yang lain yang terdampak efisiensi, alangkah baiknya kemudian kita merealisasikan program yang sifatnya produktif. Jadi sebetulnya pemerintah hari ini bukan memikirkan bagaimana makan siang atau makan bergizi gratis sebetulnya. Tapi bagaimana pemerintah kemudian mampu menjaga stabilitas ekonomi agar daya beli masyarakat kita bisa terjaga. Ditambah lagi iklim usaha yang kondusif sehingganya tidak terjadi PHK. Jadi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, membuat masyarakat kemudian menjadi mandiri, masyarakat kemudian menjadi produktif, pendidikan yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat, lebih baik merealisasikan program yang sedemikian rupa. Coba saya ingin sederhanakan dengan bahasa awam, karena kami adalah masyarakat kecil yang ada di bawah. Daripada program makan bergizi gratis yang menghabiskan anggaran 300 sampai 400 triliun, alangkah baiknya pemerintah mengambil kebijakan pendidikan bebas biaya. Jadi tidak ada pungutan biaya pendidikan, entah apapun namanya, SPP lah, uang komite lah, uang LKS lah, buku lah, seragam dan lain sebagainya. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kalau bisa sampai perguruan tinggi bebas biaya. Kita hari ini sedang dihadapkan dengan problematika di mana secara intelijensi bangsa Indonesia ini masih dalam posisi yang terbawah. Peringkat kita itu masih 129, ranking ke 129 dari negara-negara yang ada di dunia internasional. Artinya kita dari aspek intelijensi masih dianggap sebagai negara bodoh. Negara yang kurang pinter. Karena mungkin taraf pendidikan bangsa Indonesia yang masih rendah. Nah hari ini agar kita semua sekolah, agar masyarakat Indonesia jadi terdidik minimal sarjana semua, maka jawabannya adalah pendidikan murah. Atau pendidikan
bebas biaya, tidak ada pungutan sama sekali. Artinya pemerintah bisa menyodorkan program yang lebih disukai oleh masyarakat, lebih diinginkan oleh masyarakat, yakni pendidikan bebas biaya. Tetapkan saja kebijakan oleh Pak Presiden, SD, SMP, SMA tanpa biaya sama sekali. Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dan apapun judulnya. Entah SPP, entah uang komite, dan lain sebagainya. Nah, artinya kita bisa memperbaiki pendidikan bangsa Indonesia. Ketika masyarakat kita berpendidikan, ketika masyarakat kita cerdas, maka dengan sendirinya sistem politik kita akan berubah. Mengapa di Indonesia ini money politik masih begitu subur? Karena taraf pendidikan kita yang masih rendah. Masyarakat kita masih suka yang instan-instan. Nah, kalau demokrasi kita semakin modern, maka ekonomi kita akan semakin stabil, dan kemampuan masyarakat kita untuk mandiri makin terjamin. Karena pendidikan mereka yang baik. Kualitas intelektualitas mereka yang baik. Kemudian yang berikutnya, pemerintah juga bisa menggantikan program makan bergizi gratis itu untuk membangun infrastruktur. Di mana infrastruktur jalan di Indonesia ini masih sangat rendah sekali. Kita masih kalah jauh dari negara-negara Asia Tenggara yang lain. Kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia. Kita adalah negara dengan infrastruktur yang sangat belum memadai. Nah, seandainya dana yang digunakan untuk makan bergizi gratis, 300 sampai 400 triliun tersebut dikonversikan menjadi program pembangunan infrastruktur. Satu provinsi saja dikasih 10 triliun per tahun. Maka semua jalan-jalan di pelosok-pelosok akan bagus semua. Seandainya pemerintah pusat mau menggantikan 300 sampai 400 triliun untuk makan bergizi gratis itu, diganti menjadi program pembangunan infrastruktur, satu provinsi mendapatkan bagian 10 triliun per tahun, dengan catatan tidak dikorupsi tentunya, maka infrastruktur di negeri ini akan betul-betul bagus semua. Jadi gampang bangun jalan tol juga tentunya kan. Ketika infrastruktur sudah memadai, maka pembangunan menjadi lancar, perekonomian menjadi lancar, dan masyarakat menjadi sejahtera. Jadi benar apa yang dinasihatkan oleh Pak Soeharto. Buat apa kemudian kita duit banyak, tapi untuk konsumsi dan kemudian jadi tai? Kalaulah untuk makan bergizi gratis itu membutuhkan dana 300 sampai 400 triliun per tahunnya, alangkah baiknya itu untuk sekolah gratis, meningkatkan kesejahteraan guru, dan kemudian membuat fasilitas pendidikan atau sekolah yang betul-betul memadai sesuai dengan perkembangan teknologi. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur, itu baru keren itu. Ini penting buat pemerintah untuk tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Dengarkan aspirasi masyarakat. Dan kalaupun aspirasi kita ini tak perlu didengar, minimal kita baik menyimak apa yang disarankan oleh almarhum Bapak H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Saya turun ke masyarakat, ceramah kemana-mana. Ketika saya coba menyampaikan apa respon masyarakat ketika program makan bergizi gratis diganti menjadi sekolah bebas biaya, semua tepuk tangan. Artinya aspirasi bangsa Indonesia, aspirasi rakyat Indonesia ingin program yang lebih nyata dari sekedar cuman makan siang saja. Daripada program makan siang gratis dengan duit 300 triliun, ganti saja dengan sekolah gratis. Tepuk tangan. Tuh Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka, rungok nih niki suara rakyat, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Dengarkan suara rakyat. Program makan bergizi gratis, ganti saja sekolah bebas biaya. Ganti aja betul. Daripada efisiensi anggaran 300 triliun. Coba Pak, kalau program makan bergizi gratis yang 300 sampai 400 triliun per tahun, jadikan infrastruktur aja Pak. Satu provinsi kasih 10 triliun. Satu provinsi. Kita kan ada hampir 40 provinsi.
Satu provinsi kali 10 triliun. Oh, nggak ada jalan yang kayak jalan apa tadi, kecamatan apa? Negeri Agung. Waduh, lama amat maksudnya, bro. Lama amat. Yakin 10 triliun per tahun, Pak. Indonesia akan semegah Amerika, Bapak Ibu. Kalau pemerintah berani mengalokasikan duit makan siang gratis, ganti dengan bangun infrastruktur. Atau sekolah gratis sampai sarjana S1. Atau begini, kalau per siswa itu 300.000 sebulan, ada baiknya jangan dikirim dalam bentuk matang. Kirim aja duitnya ke rekening emak-emaknya ini. Setuju gak kira-kira? Ibu-ibu yang punya anak 4 sekolah kali 300.000 1.200.000, cair. Deres karetnya agak males kayaknya ya. Asal jangan dikirim ke rekening bapak-bapak, jadi udut ya Bu. Ke rekening ibu-ibu. Kadang-kadang ngapunten ge, suara rakyat di bawah ini walaupun belum tentu sampai istana negara, Pak. Kadang-kadang presiden juga harus mendengarkan suara rakyat agar kita semua, agar pemerintah juga bisa mengakomodir kepentingan aspirasi rakyat.